Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 1448 Hijriah. Dan sebagai awal tahun Hijriah itu bulan Muharram. Dan di bulan atau di tahun baru Hijriah itu identik dengan hijrah Nabi. Walaupun hijrah Nabi itu bukan pada bulan Muharram, tapi penentuan awal tahun baru Hijriah itu diawali dengan bulan Muharram. Dan ini memang ada sejarahnya, penentuan kapan dimulainya satu Hijriah itu ada sejarahnya. Tahun baru Hijriah atau tahun satu Hijriah itu diawali dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu tahun pertama ya. Tepatnya mulai hijrah Nabi itu di akhir bulan Safar ya. Di akhir bulan Safar. Nanti sampai ke Madinah itu di bulan Rabiul Awal. Nah, awal hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah inilah yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab sebagai satu Hijriah. Berarti kalau sekarang tahun 1448 Hijriah, sudah ya 1448 tahun yang lalu Nabi hijrah ke Madinah. Pada waktu itu Umar bin Khattab di tahun 17 Hijriah ya. Di tahun 17 Hijriah menetapkan tahun Hijriah itu berdasarkan kebutuhan administratif ya. Kebutuhan administratif. Jadi pada waktu itu seorang wali atau gubernur yaitu Abu Musa al-Asy'ari itu menerima surat-surat dari Umar itu tidak ada tahunnya, hanya Ramadan saja misalnya. Di tulisan akhir ataupun di titi mangsanya itu hanya Ramadan gitu. Kemudian misalnya Muharram, Safar dan seterusnya. Tidak ada tahunnya tahun berapa itu tidak ada. Dan Abu Musa al-Asy'ari ini mengirim surat kepada Khalifah Umar terkait dengan hal itu, atau mungkin lebih tepatnya ya permintaan agar ada tahunnya, tidak hanya Ramadan saja, tidak hanya Safar saja dan seterusnya, tapi ada tahunnya. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, kemudian bermusyawarah. Pada waktu itu dari sahabat ada 3 pendapat ya, yaitu ada yang mengusulkan tahun 1 Hijriahnya itu dimulai dari tahun lahirnya Nabi. Kisah ini dijelaskan oleh Imam Suyuti, kisah terkait dengan awal tahun Hijriah ini. Kemudian yang kedua, ada yang mengusulkan 1 Hijriah itu dimulai dari wafatnya Nabi. Dan kemudian yang ketiga, tahun 1 Hijriah itu diawali atau tahun satunya itu dari tahun diangkatnya Nabi dan Rasul. Nah, jadi pendapatnya ada yang menyatakan dari tahun lahirnya saja, kemudian yang kedua dari tahun wafatnya saja, kemudian yang ketiga tahun diangkatnya Nabi dan Rasul.
Tetapi Umar berpendapat tidak gitu. Tidak, tiga-tiganya tidak disepakati oleh Umar. Jadi Umar bin Khattab itu menetapkan bahwa awal tahun Hijriah itu ya dari hijrahnya Nabi, dari mulai Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itulah tahun 1 Hijriah. Karena apa? Umar berpendapat bahwa hijrah itu adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Farraqa bainal haqqi wal batil. Jadi pemisah antara yang benar dan yang salah, atau yang hak dan yang batil. Pendapatnya seperti itu. Akhirnya tahun 1 Hijriah ditetapkan dari hijrahnya Nabi. Tetapi bukan di bulan Safar atau bukan di bulan Rabiul Awal, bulan pertamanya. Bulan pertamanya di bulan Muharram. Dan bulan Muharram itu juga yang menetapkan Umar bin Khattab. Jadi kenapa bulan Muharram? Karena bulan Muharram itu setelah hari raya, tepatnya setelah melaksanakan ibadah haji, kemudian ada perayaan, yaitu perayaan Idul Adha atau ibadah haji tadi ya. Maka sebagai bulan satunya yaitu Muharram. Nah, kemudian makna hijrah itu apa gitu. Jadi ada pendapat ataupun ada yang mendefinisikan bahwa hijrah itu, atau tepatnya Syekh Taqiyuddin Nabhani itu menetap dalam kitab As-Sakhsiyah Al-Islamiyah Juz 2, Syekh Taqiyuddin Nabhani itu menjelaskan bahwa hijrah itu khuruju min daril kufri ila daril Islam. Jadi keluar dari darul kufur kepada darul Islam. Jadi bukan hanya sekedar berpindah dari Mekah ke Madinah, tetapi berpindah dari darul kufur, waktu itu Mekah ya, kemudian ke darul Islam yaitu Madinah. Dan ini pendapat ini tidak hanya pendapat Syekh Taqiyuddin Nabhani sendiri, tetapi ada juga pendapat yang lain, yaitu dari ensiklopedi fikih Kuwait ya, atau Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu definisinya ya mirip ya, definisinya mirip, yaitu al-intiqalu min daril kufri ila daril Islam. Berpindah dari darul kufur kepada darul Islam. Ya karena memang pada waktu itu Mekah tidak mau diterapkan Islam dan menawarkan kepada suku Aus dan Khazraj ketika ibadah haji, kemudian ditawarkan kepada suku Aus dan Khazraj dari Madinah itu, dari Yastrib pada waktu itu ya, kemudian mereka mau diterapkan Islam, sehingga dikirimlah Mus'ab bin Umair untuk mendakwahkan Islam di Madinah. Dan ternyata perkembangan di Madinah itu ya lebih cepat daripada dakwah Islam di Mekah selama 13 tahun. Akhirnya dibuatlah perjanjian Aqobah ya, Aqobah 1 dan Aqobah 2 itu
dan Aqabah 2 itu Nabi dibaiat untuk menjadi pemimpin Madinah, pemimpin negara Madinah. Dan makna Darul Islam itu setara dengan atau sinonim ya bahasa Indonesianya dengan khilafah, juga dengan imamah. Itu dalam kitab-kitab fikih klasik ya, yaitu Darul Islam itu menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam fikih-fikih klasik di tahun 3 Hijriah, 4 Hijriah dan seterusnya itu istilahnya itu sama dengan khilafah, sama dengan imamah. Kalau dalam fikih modern itu istilahnya Daulah Al-Islamiyah, Ad-Daulah Al-Islamiyah. Itu dimunculkan oleh siapa daulah itu? Pertama kali oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah. Ibnu Khaldun memunculkan istilah daulah Abbasiyah, daulah Umayyah dan seterusnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wal 'afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi